Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah rumah tangga. Dan saya mengajak kita semua berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ nomor 15 ayat 1. Menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat, kita mulai di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskan dan dipermuliakanlah nama-Mu. Engkau layak dan patut disembah ke dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, menyampaikan hormat dan pujian atas kemurahan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Nah, saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami, teristimewa untuk kami hidupi. Namun sebelum itu Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami dilayakkan datang menghampiri kekudusan-Mu. Berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, dan pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu. Dan berfirmanlah Tuhan,
karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bermohon. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju serahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tema renungan kita hari ini, kesatuan keluarga dan jemaat dalam mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Kesatuan keluarga dan jemaat dalam mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca saat ini berbicara tentang perlengkapan rohani dalam kehidupan sebagai seorang anak-anak Tuhan. Dalam ayat 10 sampai 13, bagian ini diawali dengan kata akhirnya. Kata ini penting untuk mengatakan bahwa nasihat-nasihat sebelumnya, yaitu manusia hidup baru, hidup sebagai anak-anak terang, kekudusan dan ketaatan dalam keluarga. Kita bisa lihat dalam Efesus 4 ayat 1, pasal 6 ayat 1 sampai 9. Harus direspon dengan ketaatan dan juga keakraban atau hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang memampukan jemaat hidup dalam kesatuan, menghadapi segala bentuk
rongrongan terhadap kesatuan jemaat. Rongrongan itu adalah iblis, ayat 11, dan para penguasa yang berada dalam kegelapan, ayat 12. Kegelapan menunjuk kepada tempat-tempat penderitaan sebagai konsekuensi ketidakbaikan. Pada bagian ini pun muncul istilah perlengkapan senjata Allah untuk menegaskan prinsip bahwa tanpa kuasa Allah, jemaat tidak akan menang dalam peperangan iman, dalam pertandingan iman. Kemudian ayat yang ke-14 dan sampai ayat 18 menjelaskan perlengkapan senjata Allah. Jemaat diumpamakan prajurit atau tentara yang akan berperang. Kata berikat pinggangkan menunjuk kepada seseorang prajurit yang memakai ikat pinggang lebar dan kuat untuk menggantungkan alat-alat perang. Sedangkan kata berbaju sirakan menunjuk pada perlindungan leher, jantung, dan paru-paru. Semua itu menunjuk pada makna perlindungan Allah bagi mereka yang dengan kesatuan jemaat memelihara dan melakukan kebenaran dan keadilan. Kemudian kasut seorang prajurit adalah sejenis sandal yang di bawahnya terdapat paku-paku sehingga tertancap kaki semakin kokoh atau mirip dengan sepatu bola pada saat ini. Ayat 15 merujuk pada komitmen dan konsistensi dalam memberitakan dan menyampaikan Injil. Kemudian perisai iman dalam ayat 16, perisai yang kokoh kuat akan menghalangi bahkan menghancurkan senjata musuh. Imanlah yang utama dalam melawan kejahatan tanpa mengesampingkan usaha yang kita selalu lakukan. Kemudian ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong adalah perlindungan kepala seorang prajurit, dan pedang kita semua tahu fungsinya, yaitu untuk membunuh lawan. Keduanya menunjukkan firman Allah, yang Allah telah berfirman atau telah diberikan secara cuma-cuma. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 juga menyatakan bahwa firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Semua alat-alat perlengkapan rohani membutuhkan latihan dalam menggunakannya di dalam medan peperangan. Memahami dan mempraktikkan firman Allah membutuhkan ketekunan, mempelajari dan merenungkan serta mengamalkan dalam kehidupan jemaat. Tentu saja dengan tekun bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Kemudian ayat yang ke-19 dan 20 menunjuk pada diri Paulus yang juga adalah prajurit Kristus yang sudah lebih dahulu mengalami peperangan iman melawan penguasa-penguasa pada saat itu. Ia
membutuhkan topangan doa sebagai seorang rasul yang tidak luput dari kelemahan dan keterbatasan. Disinilah pentingnya kesatuan jemaat. Kita saling mendukung, baik sebagai anggota jemaat pun sebagai hamba-hamba Tuhan yang harus dengan berani dan konsisten melakukan tugas, panggilan, dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi inti dari firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah kesatuan jemaat bersama hamba-hambanya dalam melaksanakan tugas panggilan, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan dan dalam tugas memberitakan Injil dengan kesadaran bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang harus dihadapi dan dilawan. Perlengkapan senjata Allah yaitu firman Tuhan mesti kita selalu renungkan setiap saat, siang dan malam. Dan kita perlu bersatu dalam mensyukuri, dalam ketekunan, dan dalam ketekunan berlatih menggunakan dan mengamalkan perlengkapan tersebut, yaitu bahwa firman Tuhan adalah senjata rohani yang harus menjadi pegangan kita dalam menghadapi tantangan yang sering diperhadapkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaan yang penting untuk kita selalu renungkan adalah apakah semua anggota keluarga bersatu dan sepakat selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan? Jangan sampai hanya di gereja dalam ibadah hari Minggu baru membuka Alkitab. Apakah rumah tangga Kristen menyadari pentingnya berlatih menggunakan perlengkapan senjata rohani, perlengkapan senjata Allah di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, baik secara pribadi, dalam keluarga, dan dalam jemaat. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita agar kita boleh melewati atau mengangkat tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh dan menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Apa kita selalu setia menggunakan senjata Allah di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan selalu menjaga keluar masukmu. Kita kembali memuji Tuhan sambil membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan pujian tiang awan dan tiang api. Ku dapat
senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Jemaat, kita bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Walaupun sangat singkat, tetapi indah karena di dalamnya kami boleh bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan. Indah karena di dalamnya kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami tidak pernah gentar, karena Allah sesungguhnya memperlengkapi kami dengan senjata rohani, senjata Allah yaitu firman-Mu sendiri. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu di Jemaat Telok, baik sebagai bapa, sebagai ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Tuhan meliharakan tiap-tiap keluarga, tiap jiwa di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkaulah satu-satunya sandaran dan harapan kami. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Berkati pekerjaan jemaat-Mu setiap hari, agar boleh membawa rezeki dalam keluarga-keluarga umat-Mu. Kami juga bawa kepadamu semua pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Apakah itu pergumulan karena masalah ekonomi, karena pergumulan karena masalah kesehatan, rupa-rupa persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menjawab doa dan harapan setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, lindungi kami dari rupa-rupa hal yang akan mencelakakan kehidupan kami. Teristimewa sakit penyakit, dan khususnya sakit wabah yang disebabkan virus corona, yang sampai hari ini masih mewabah di seluruh dunia. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menjauhkan dari kehidupan anak-anak-Mu, menjauhkan dari kehidupan bangsa kami, bahkan dari dunia ciptaan-Mu ini, sehingga saatnya kami boleh menghirup udara bebas seperti sedia kala. Kami mohon, ya Tuhan, lewat ibadah kami pada saat ini, kami bawa kepadamu saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Allah berkenan melawat, menjamah dan memulihkan mereka. Kami mohon, Tuhan Allah yang ada dalam surga, lewat ibadah kami pada saat ini, jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur sebagai buah-buah iman atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Dan yang masih ada pada kami semua, Allah berkenan memberkati. Inilah doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami ya Tuhan. Diberkatilah semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik kami sebagai hamba-Mu, sebagai majelis, kantor ya pianis,
di multimedia. Kami semua, kiranya Tuhan mau pakai kami sebagai alat di tangan Tuhan demi kemuliaan. Inilah doa kami Bapa, kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, dan atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan baik, dan kiranya kita selalu setia dan sabar mengikuti protokol kesehatan, dan harapan kita suatu saat virus corona ini akan berlalu. Akhirnya kami ucapkan selamat sore, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.